Assalamualaikum minasan. Baik teman-teman sekalian, ini insya Allah sesuai dengan pilihan teman-teman panitia. Setelah saya kasih pilihan beberapa judul buku, ini yang dipilih. Nah, kita akan coba bedah ini. Dan beliau dalam mukaddimahnya, Syekh Abdullah mengatakan bahwasanya setelah ada seseorang yang meminta dia menulis ringkas tentang peran seorang muslimah dan bagaimana itu diambil dari rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengangkat bagaimana rumah tangga itu sangat penting, ya, yang harus diperhatikan secara khusus, terutama bagi muslimah di sini. Ya. Karena memang yang bisa membuat suasana rumah itu romantis, harmonis, sebenarnya mayoritasnya ada di tangan perempuan. Ya. Walaupun rumahnya sederhana, keadaannya pun miskin, tapi kalau dia memang bisa menata dirinya dengan baik, dandanan yang baik, ya, kemudian tutur kata yang santun, memasak semampunya yang dia mampu, dia coba yang terbaik berikan kepada suaminya, maka itu sudah cukup bagi dia menjadikan rumahnya sebagai surga bagi dia dan bagi suaminya. Dan itu diambil daripada firman Allah SWT surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21 ya. Kalau ada di antara Anda yang sudah pegang bukunya itu di halaman 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya yang besar kata ganti Allah ialah dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga itu yang ditata dengan benar. Ya, tidak harus selalu berpatokan dengan finansial ataupun keuangan, tapi bagaimana pembenahan jiwa, hati, ya, akhlak atau karakter yang baik dengan menerapkan agama dalam rumah tangga tersebut, itu yang diprioritaskan. Ya, kalau masalah finansial itu pelengkap, ya. Makanya banyak sekali rumah tangga, mungkin rumahnya mewah, kendaraannya mewah, harta melimpah, tapi tidak ada kebahagiaan di antara suami istri tersebut. Kita temukan, karena memang masing-masing sibuk dengan kesibukannya, dan memang tidak ada unsur agama sedikit pun yang dijadikan sebagai pondasi dalam rumah tangga itu. Sementara kita temukan ada orang mungkin miskin keadaannya, tapi sangat bahagia. Tiap hari terjadi keromantisan, keharmonisan dalam rumah tangganya. Karena memang yang diterapkan dalam rumah tangga tersebut adalah agama, ya. Tentu ada juga rumah tangga orang-orang miskin yang jauh dari agama, maka mereka jauh lebih terpuruk, ya. Tetapi subhanallah, kalau orang menerapkan agama dalam rumah tangganya, maka betul-betul dia akan melihat bagaimana, ya, ketentraman, kecenderungan, kasih sayang yang Allah janjikan dalam surah Ar-Rum ayat 21 ini benar-benar depan mata dia bisa melihatnya, ya. Jadi walaupun sederhana rumahnya, sedikit hartanya, sederhana makanan yang bisa disiapkan oleh suami, ya, dari nafkah yang dia dapatkan, lalu istri mengelolanya dengan baik, maka sudah cukup memunculkan kebahagiaan yang luar biasa gitu. Saya beberapa kali masuk ke rumah orang yang sederhana sekali, ya. Salah satu sahabat saya dulu di kota Madinah, semoga Allah rahmati, beliau sudah meninggal, memang jauh lebih tua dari kami ya. Masya Allah, setiap kami kalau lagi liburan hari Kamis, hari Jumat di kampus, kadang-kadang kami main ke rumah beliau, karena sama-sama dari Sulawesi pada saat itu ya. Dan Masya Allah, Tabarakallah, makanannya yang dihidangkan sering itu saja. Sup, ya, nasi putih, ayam goreng, sama sambal. Jarang sekali ada menu yang lain gitu. Tetapi saya tidak pernah menemukan setiap kali makan itu bersama teman-teman mahasiswa yang lain, tidak pernah kehilangan selera dan kehilangan kenikmatan. Dan dia pun kelihatan pada saat makan, Masya Allah, dia sangat lahap. Dia pekerjaannya pas-pasan, ya. Sebagai tour leader dalam travel haji dan umrah, kalau ada dia dapat, kalau lagi tidak ada dia nggak ada uang gitu kan. Tapi subhanallah, pengelolaan di tangan istri salihah, ya. Walaupun tempat pas-pasan, uang pas-pasan, tapi Masya Allah, Tabarakallah, ya, selalu berkah, nyaman. Dibandingkan saya juga pernah masuk ke dalam rumah yang sangat mewah, ya, yang Allah SWT mudahkan, kaya raya, sudah tidak terhitung lagi hartanya, tapi tidak ditemukan itu. Si suami makan sendiri, si istri juga makan sendiri, ya. Kadang-kadang suami masih di rumah, istri sudah keluar, ya. Atau sebaliknya, ya,
apa namanya, istrinya masih sementara siap-siap tapi suami sudah harus keluar, sehingga tidak ada duduk bersama, tidak ada makan bersama, hilang kenikmatan yang harusnya bisa dinikmati, yang tidak bisa dinilai dengan harta, ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjadikan ayat ini, teman-teman, kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga kalau kita menerapkan agama, ya, dan itu yang diharapkan dari bahasan kita ke depannya insyaallah. Juga bagaimana hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, ini yang beliau jadikan landasan juga dalam menulis buku ini, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis shaumi fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih baik atau lebih dapat memelihara pandangan dari yang haram dan juga menjaga kesucian kemaluan sehingga tidak diletakkan kecuali pada yang halal. Siapa yang tidak mampu, ya, belum mampu melakukan biologis atau jima, di sini bukan sama sekali hubungannya dengan finansial, ya, atau uang atau jabatan atau jenjang pendidikan, ya. Tapi kemampuan seorang suami sudah merasa mampu menumpahkan spermanya, lalu mulai hari itu apa yang dia makan dia berikan pada istrinya. Kalau dia punya anak juga dia berusaha memberikan semampunya kebutuhannya. Dan kalau seorang perempuan sudah mampu untuk siap untuk digauli oleh seorang laki-laki, kemudian dia menerima sperma suaminya di masa subur, mungkin dia hamil, kemudian dia punya anak, dia siap untuk menjadi seorang ibu, satu sisi istri, satu sisi jadi seorang ibu, maka dia sudah masuk dalam orang yang mampu. Nah, yang belum mampu, kata Nabi SAW, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat mengekang syahwatnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Lalu beliau mengatakan, ini kita masih dalam mukaddimahnya, ya, supaya kita tahu kerangka fikir apa sih yang diinginkan oleh penulis di sini. Beliau mengatakan banyak lagi nas dan dalil yang mengindikasikan keutamaan dan keuntungan menikah. Mungkin ada di antara kita sekarang yang hadir dalam acara ini mengatakan, saya sudah berumah tangga, Ustaz. Untuk apa baru mau membahas masalah pernikahan? Saudaraku, kita akan terus tidak akan basi, ya, tanda kutip, bahasan tentang agama walaupun kita sudah melaluinya. Paling tidak kita akan mendapatkan keutamaan majelis ilmu, atau mungkin kita bisa memperbaiki niat kita. Kalau awalnya niat kita menikah itu hanya karena suka, hanya karena perintah orang tua, hanya karena faktor umur, sosial, dan seterusnya, ya. Jadi kita bisa memperbaiki niat kita. Niatnya karena Allah dan Rasulnya memerintahkan, sehingga setiap detik-detik masa rumah tangga kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak luput dari kaum muslimin. Kita bicara lingkup di negara kita aja, Indonesia, gitu kan. Sayang sekali gitu. Mereka sudah melalui rumah tangga puluhan tahun, belasan tahun, puluhan tahun, tapi ternyata tidak berpahala karena memang tidak diniatkan mengerjakan ibadah. Mirip orang mengerjakan sholat malam hanya karena diperintahkan oleh orang tuanya, hanya karena nggak enak sama atasannya atau teman-temannya pada saat lagi safar bersama. Ayahnya dia mengerjakan sholat malam. Kan beda sekali dengan orang yang mengerjakan karena Allah dan Rasulnya. Ada orang, gak ada orang, tetap aja dia menjalani. Dan juga dia tidak akan pernah merasa bosan dan akan siap melalui suka dukanya, kan begitu. Nah, itu bisa saja terjadi. Atau mungkin orang yang sudah sepuh di antara kita yang mengikuti acara ini, dia bisa mengajarkan teori ini kepada anak-anaknya, kepada cucunya, yang mungkin dulu dia pada saat berumah tangga gagal, maksudnya tanda kutip sini gagal, belum menjalankan sesuai dengan syariat Allah SWT. Beliau mengatakan, catatan ringkas buku ini juga memuat hukum menunda perkawinan hingga setelah atau selesai studi. Ini kan banyak orang tua begitu, ya, menghubungkan antara pernikahan dengan prestasi dunia, terutama anak perempuan. Penjelasan tentang ciri-ciri wanita saleh disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau nanti merincikan dari ayat Allah SWT surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun bil ghaibi bima hafizallah. Sebab itu maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Jadi maksudnya nanti akan beliau jawab dengan ayat ini gitu. Kemudian beliau mengatakan catatan ringkas buku ini juga akan memuat hukum poligami yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW rumah tangganya berpoligami. Dan banyak di antara muslim dan muslimah melalui poligami. Maka butuh dijelaskan bagaimana hukum yang benar sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Karena banyak juga yang mempraktikkan tapi mereka salah, sehingga muncullah persepsi negatif tentang masalah hukum yang mulia ini.
Sementara Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah wanita yang kamu sukai 2, 3 ataupun 4. Kata beliau, karena kadang-kadang istri tidak bisa melahirkan anak, maka terbukalah pintu poligami. Atau mungkin karena mengalami haid dan nifas yang mungkin rutin sehingga suami pada saat butuh dia tidak bisa melayaninya. Atau memang hanya murni ingin menjalankan perintah agama,